mau berbagi praktik baik nih, yaitu tentang pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya atau aset di sekolah. Baik, langsung saja. Terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan kembali waktunya untuk aksi nyata saya. Kali ini yang mau diambil judulnya adalah pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Intinya kalau besok jadi kepala sekolah, bagaimana mengelola sumber daya yang ada di dalam sekolah itu seperti apa? Atau aset yang ada di dalam sekolah itu dikelola seperti apa? Definisi dari pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya adalah itu, yaitu bagaimana seorang pemimpin mampu menggunakan kekuatan yang di sekolah untuk meningkatkan. Di sini titik penekannya adalah proses pembelajaran, baik di kelas ataupun program-program yang ada di sekolah. Nah, selanjutnya, menurut Green dan Hayes ada 7 aset utama dalam pengembangan komunitas berbasis aset. Apa saja? Yang pertama adalah manusia. Nah, di sini manusia yang berkualitas, berpengetahuan, mempunyai kecerdasan dan keterampilan. Punya semua dikasih sama banyak gitu ya. Cuma kalau mungkin sekarang menemukan potensinya itu masih dalam OTW, perjalanan. Sudah sekian umurnya kok belum banyak gitu ya, belum menyadari asetnya punya. Aset sosial itu ada norma atau aturan yang mengatur pola perilaku warga di dalam. Terus aset fisik yang jelas sering kita tahu mungkin sehari-hari yang kita lihat aset fisik ya, ada gedung, ada lapangan, ada lab, terus alat-alat pendukung ekstra dan sebagainya itu yang biasa terlihat di kita yang tampak di depan mata. Kemudian aset lingkungan, apa saja aset lingkungan. Nah, nanti dibahas berikutnya, ini baru poin-poinnya. Aset lingkungan, kemudian aset finansial. Kalau di dalam sekolah aset finansial, kalau di kita dari mana aja sumbernya? Bos dan komite. Aset politik? Parpol Aset politik? memberi bantuan. Iya, kayak parpol itu memberi beasiswa itu termasuk aset politik. Kemudian kebijakan-kebijakan kepala sekolah, kebijakan sekolah itu aset politik. Aset agama dan budaya. Nah, sudah 7 saja. Jadi ada 1, 2, 3, 7. Nanti masing saya mau membuat ada 1, 2, 3 ya, 1 kelompok, 2 kelompok, 3 kelompok, 4 kelompok, 5 kelompok. 5 dibagi 5 itu 2 ya. Dibagi 5 karena nanti ada 7 berarti ada yang double karena ada yang sedikit pembahasannya. Nanti saya meminta tolong di masing-masing aset itu digali. Nah, misal di aset agama dan budaya. Nah, yang ada itu apa? Nanti pemanfaatannya itu ditekankan di dalam proses pembelajaran atau program sekolah seperti apa. Begitu juga guru. Yang manusia. Tadi yang pertama manusia ya. Kalau aset manusia berarti apa saja? Guru, TU, siswa, wali murid, komite, kepala sekolah, terus apa lagi? Penjaga. Pokoknya yang ujungnya manusia yang bisa dibuat untuk mendukung program pembelajaran di sekolah. Dan nanti misalkan ada gurunya ada S2 saya sama Pak Wo. Ini bisa dimanfaatkan dalam tanda kutip dimanfaatkan. Bisa di dalam proses pembelajaran ini bisa untuk apa? Bisa diberi amanah atau apa gitu. Nah, seperti itu. Nah, nanti kita sama-sama membahas itu sehingga seandainya nanti bisa betul-betul tergali itu akan bermaksimal. Tujuannya apa sih? Kok mau
menggali aset? Kira-kira apa tujuannya? Meningkatkan kualitas yang dipimpin. Meningkatkan kualitas yang dipimpin. Terus apa lagi? Menggali, meningkatkan kualitas sekolah. Apa lagi? Nah, ini banyak ya. Jadi kalau kita tahu asetnya itu, kita mungkin lebih memetakan. Oh, mau kita tahu sumber dayanya yang ada dalam sekolah itu secara maksimal, gitu ya. Katakanlah seperti kemarin pas acara apa? Ramadan, gitu kan ada diskusi itu dananya dari mana? Itu kan ada yang sebut itu kan kita nggak punya uang, dananya dari mana? Nah, kita belum dari aset yang ada ya, ternyata bisa dilaksanakan. Nah, misalkan seperti itu kemarin kita menggali asetnya. Nah, nanti ada yang namanya aset yang bisa kombinasi dengan yang di luar sekolah, kan ada aset BPD, ada aset lazis, ada BMT, itu kan aset. Kita bisa mencari sumbangan besar seperti yang kemarin di situ kan, bisa, ya kan, bisa dapat sumbangan, itu namanya aset. Kita menggali dari situ. Aset sumber daya Bapak Ibu sendiri yang suka relawan, yang suka memberikan donasi, itu juga aset. Jadi mulai sekarang aja langsung ya, per kelompok nanti membahas asetnya seperti apa saja, kemudian nanti diaplikasikan atau disumberdayakan di dalam pendidikan, di dalam proses belajar atau program itu seperti apa. Oke, ini Bapak Ibu langsung eksekusi biar cepat. Nanti seperti biasa ditulis lagi karena nanti dokumentasi akan saya foto, kemudian nanti dipresentasikan. Oke ya, kelompok 1 menurut sama Mbak Dina, kelompok 2 cowok sama cowok ya, kemudian Bube sama Budias. Oke, berarti yang sudah benar. Iya. Ini Pak Bus sama saya. Iya. Menyesuaikan saja atau urut 1, 2, 3, 4, 5? Manut. Ya. Urut itu saja. Sebenarnya dari Pak Wali ya Pak. Manut kok jadi manut. Udah, aset manusia, aset sosial, aset fisik. Gampang fisik tuh ya, kelihatan. Aset lingkungan. Aset finansial, Pak Wud. Ini sosial apa? Finansial sama politik ya Pak? Iya. Ya. Iya. Nah, biar sampai itu aja. Boleh dimulai? Langsung. Oh iya, nanti ini seperti ini. Ada nomor 1 aset, bawahnya aset atau langsung ya aset apa, terus apa saja asetnya, terus strategi pemanfaatannya seperti apa. Duluan boleh kan Bu? Boleh. Komite masyarakat. Kenyamanan. Iya, boleh kartu. Terus pemanfaatannya untuk apa? Boleh perpoin, boleh. Yang penting yang pemanfaatannya dalam proses pembelajaran itu untuk apa? Untuk alat-alat pembelajaran. Jadi pemanfaatannya itu penting. Iya. ENZ YNZ Hai.
Tanda tangan. Lingkungan lebih didetailkan sini. Ini di kepala sekolah apa? Tidak, bawahnya aja. Guru bina, Itu nanti bisa kamu ke sini. Itu jarang berangkat. GPJ, semua. Oh ini sih nyata di sini. Kalau misalnya mau motivasi warga atau biar nggak butuh para siswa. Membina membina kerjasama dengan berbagai instansi. Atau langsung relasi dengan orang tua. Udah aja banyak kan lihatnya Istilah di dalam bisa dijual. Mungkin bisa ditambahin yang namanya organisasi, bisa di dalam bisa dibuat silas atau siapa organisasi. Nah kalau yang biasa kerjasama dengan sahabat itu kan ada yang paling gampang puskesmas, polisi, terus kartusli kemarin mah bisa kartusli. Nah, ini terus BPD, terus Bkhumas, Basnas, terus BMT, sama lagi yang nah, itu kan bisa menjadi aset, bisa dimintai sponsor nih, itu biasanya narasumber. Kalau yang banyak puskesmas hubungannya dengan pembelajaran administrasi.
Punya inspirasi gurunya siapa gitu yang membuat kita terinspirasi. Kerja misalnya relasi kerja dan sumber dimintai bantuan tenaga dan pikiran juga, misalnya wasana warsa, kerja bakti. Lagi. Oke, kelompok 2. Kelompok apa? Sosial. Boleh. Organisasi dan lembaga termasuk norma balik dan kepercayaan bersama yang ada di antara dan di dalam kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok 4 itu tentang aset lingkungan ya. Aset bermanfaatan. 1 pohon jati sengon untuk media pembelajaran. 2 sumber oksigen lingkungan sekolah. 2 pohon pelindang. 1 menentukan area sekolah. 2 pembelajaran IPA, IPS, matematika, agama, dan bahasa Inggris, seni. Ada tambahan untuk yang aset lingkungan? Mohon tambahan dari rekan-rekan semua. Sudah bagus sekali. Terima kasih. Kasih biasanya. Mau berunjuk. Ada nggak tambahan? Baur? Power ada tambahan? Tidak. Wah, bagus sekali ya. Demikian presentasi dari kami kelompok aset lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, yang terakhir. Aset finansial ini untuk sekolah memang ada terbatas, tetapi aset finansial itu kan menurut kami tidak hanya sesuatu yang dari pemerintah, tetapi adalah sesuatu yang bisa diusahakan menjadi uang untuk kas sekolah. Yang pertama tentu saja BOSP, BOS untuk pembelian modal, masuk aset modal, kemudian juga untuk honorarium BPJT dan juga untuk operasional pembelajaran. Kemudian bisa kita peroleh dari infak Jumat, dan itu penggunaannya untuk kegiatan sosial dan keagamaan. Kemudian ada juga ini sudah khusus untuk honorarium untuk BPJT. Kemudian ada sumbangan kelas dari orang tua, yang diperoleh dari
orang tua, terutama dengan persetujuan dari komite saja. Kemudian ada sumbangan dari pihak ketiga, dari sponsorship. Yang lainnya adalah dari hasil bumi lahan sekolah. Jadi misalkan kita punya lahan di belakang itu, ketika ini sudah besar, ini bisa kita jual kayunya untuk perawatan sekolah juga. Peraturan tentang PPDB ataupun kebijakan dinas pendidikan tentang kurikulum kebencanaan misalkan, nah itu kan akan mengarah pada pengelolaan di pembelajaran di tempat kita, atau kebijakan pemerintah desa, misalkan desa memiliki kebijakan untuk pengamanan aset-aset desa. Nah, salah satunya adalah sudah terwujud dalam bentuk yang aset-aset yang sudah dibahas Bapak Ibu Guru di sini akan saya buat untuk melengkapi apa yang sudah saya buat. Jadi sebetulnya kalau di breakdown tadi katakanlah per manusia ya asetnya itu digali betul. Kepala sekolah katakanlah bergerak S2 relasinya punya itu di dalam tanda kutip ya bisa di dalam pembelajaran apa saja sih. Nah dari kebijakannya itu saja berbeda antara yang katakanlah bukan bergerak tapi S2 gitu ya, relasinya banyak sama enggak. Kemudian di gurunya ada S2 IPA, guru penggerak. Nah ini beliaunya ini dimanfaatkan untuk apa gitu kan? Nah ini kan aset yang keren gitu. Nah kalau dimanfaatkan dengan betul, katakanlah secara detail gini loh, Pak Wur S2 IPA terus guru penggerak. Nah, kalau diberi amanah apa saja di sekolah. Karena satu sudah kurikulum, operator setelah itu sudah bisa, apalagi memberikan bimbingan kepada kita, gitu kan? Nah itu loh dalam hal aset itu setiap orang bisa dikulik maksimal detail di sekolah ini bisa berapa, bisa ngapain seperti itu, gitu ya. Jadi kalau di sekolah aja ngapain dari luar, nah itu manfaatnya aset digali secara maksimal seperti itu. Nah Bu AC, asetnya yang dari pribadi apa Bu AC? Omongannya angel. Ya, dari suaranya yang keras gitu ya, terus bisa masak, bisa bahasa Inggris, terus bisa apa lagi? Nah itu bisa dimanfaatkan dalam proses pembelajaran, apalagi di kelas seperti ini. Ya, tambah kekayaan bahasa di luar bahasa Jawa itu kan aset yang sangat bisa dimanfaatkan dalam proses pembelajaran dan sebagainya. Itu nanti kalau bisa diolah dengan maksimal bahwa akan lebih baik manfaatnya di dalam proses pembelajaran anak-anak ataupun program di sekolah. Nah seperti itu Bapak Ibu ya. Sebetulnya masih ada satu sesi lagi tetapi waktunya sudah time out gitu ya. Jadi dari saya nanti ada Google Form yang isinya adalah terkait apa sih potensi dari Bapak Ibu masing-masing, aset Bapak Ibu masing-masing gitu ya. Ada dua pertanyaan, satu yang sudah diketahui semua di sini dan yang belum. Salah asetnya bisa dipakai apa coba? Pengamanan, pengamanan gitu ya. Dan seterusnya. Nanti mohon semuanya semua baik yang ikut di sini ataupun tidak ikut di sini nanti di form yang saya beri ya. Artinya pertanyaan besar tadi. Apa sih aset yang sudah Bapak Ibu punya yang sudah diketahui? Misalkan kayak menurut aset yang sudah orang tua bertanam, memasak, gitu kan? Ini kita sudah tahu. Tapi kan ada hal mungkin yang asalnya menurut masih disembunyikan kan? Ya.